Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, bab tahun 1761 sampai tahun 1765. Bab 1761. Kata-kata Jasper berat, tapi juga memindahkan Bas dan Jake. Terutama Bas, yang menggertakkan giginya dan berkata dengan anggukan, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu saat ini. Juga, saya tidak akan dengan mudah menyerahkan posisi saya kepada orang lain." Seiring berjalannya waktu, itu segera hampir waktu pembukaan. Karena pembukaan pasar kali ini akan menentukan hasil dari JW Foundation dan modal Wall Street, perhatian yang dikumpulkan oleh acara tersebut melebihi imajinasi semua orang. Dalam kata-kata seorang profesor ekonomi, ini adalah pertemuan besar ekonomi dan keuangan modern. Seberapa jauh pengaruhnya telah tercapai. Outlet media keuangan di lusinan negara besar di seluruh dunia semuanya memiliki staf pada hari ini dan semua orang telah dijadwalkan untuk segera bekerja lembur. Mulai dari tamu istimewa hingga analis hingga moderator dengan kemampuan profesional, dan termasuk tim penulis di belakang layar. Dalam situasi ini, bahkan pemimpin redaksi dan pemimpin redaksi harus tetap berada di kantor. Mereka menunggu untuk melakukan siaran langsung segera setelah pembukaan. Naskah telah ditulis dan pemimpin redaksi serta pemimpin redaksi akan meninjau dan menerbitkannya dalam waktu singkat setelah peluncuran. Summerland, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Sunrise Land, dan Departemen Sekuritas Keuangan negara-negara besar lainnya, Departemen Kontrol Ekonomi, dan badan pembuat keputusan terkait dari Bank Sentral semuanya bekerja lembur. Mereka bersiap untuk mengamati pertempuran yang akan segera dimulai. Sementara itu, beberapa lembaga kecil di negara-negara yang relatif kecil, tidak mampu, dan tidak cukup berani untuk berpartisipasi juga tidak tinggal diam. Mereka meminta semua karyawan untuk tetap tinggal di perusahaan untuk memperhatikan keagungan industri ini peluang. Ini adalah kesempatan besar untuk mengamati dan meningkatkan terlepas dari apakah itu untuk organisasi itu sendiri atau kemampuan bisnis karyawan mereka. Ada sangat sedikit kesempatan seperti ini. Sekolah ekonomi terkenal di seluruh dunia bahkan menangguhkan kelas sama sekali pada hari ini. Para profesor akan membawa para siswa untuk duduk bersama di auditorium sekolah atau ruang konferensi besar sehingga mereka siap untuk mengamati dan belajar darinya secara langsung. Tidak ada yang lebih mampu mengembangkan kemampuan seseorang selain pertarungan yang sebenarnya. Bahkan jika mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, itu masih merupakan kesempatan langka untuk menonton dari pinggir lapangan dan menggantikan diri Anda dalam peran apapun baik di sisi ofensif maupun defensif. Pada hari ini, beberapa bursa efek yang telah dibuka karena perbedaan waktu, seperti Eastern Capital Securities Exchange, Waterhouse City Asares, Harbor City Stock Exchange, London Stock Exchange, dan beberapa bursa ekonomi global inti lainnya mengalami volume perdagangan terendah dalam beberapa tahun. Itu bukan karena kemerosotan ekonomi, tetapi karena hampir semua investor dan institusi retail, kecuali benar-benar diperlukan, berfokus pada pasar saham Amerika Serikat. Di satu sisi, mereka tidak memiliki energi yang cukup untuk memantau kedua pasar tersebut. Di sisi lain, semua orang tahu bahwa kemenangan atau kekalahan di pasar saham Amerika Serikat akan secara langsung mempengaruhi tren ekonomi global. Fluktuasi besar yang terjadi di tengah mewakili kekayaan besar bagi institusi dan investor retail broker. Oleh karena itu, perdagangan komoditas seperti saham, sekuritas, futures, minyak, dan sebagainya semuanya jatuh ke dalam ketenangan yang aneh. Pada saat ini, di pusat perdagangan kota Mauritius, seluruh bangunan itu terang benderang. Kecuali pusat perdagangan itu sendiri, semua kamar di 2 lantai di bawahnya telah direnovasi. Mereka telah diubah menjadi kafetaria, dapur, dan lounge. Untuk pertempuran yang berlarut-larut ini, Jasper secara khusus meminta seluruh tim di dapur perusahaan untuk bekerja 3 shift. Hari-hari ini, mereka semua bekerja lembur dan semalaman. Dengan ini, saat seseorang mengajukan permintaan saat mereka lapar, akan ada makanan yang siap dikirim kapan saja. Selain itu, akan ada waktu yang pasti ketika seseorang mengirim makan malam dan minuman ke lantai atas setiap malam. Juga, dalam konfrontasi berintensitas tinggi semacam ini,
baik itu sebagai pedagang, analis, atau peran lain, mudah untuk kehabisan tenaga. Jadi, jika mereka tidak bisa menangani ini lagi, mereka bisa segera bangun dan pergi ke ruang tunggu untuk beristirahat. Setidaknya ada 2 pemain pengganti di belakang setiap posisi yang siap mengambil alih pekerjaan kapan saja. Dapat dikatakan bahwa Jasper benar-benar membangun pusat perdagangan menjadi medan perang pusat komando. Alasan untuk ini adalah mengejar kemenangan akhir. Masih ada beberapa jam sebelum pembukaan, tapi sudah ramai di sini. Bab 1762. Vincenzo, beri saya laporan data New York Securities Exchange sebelumnya. Niki, saya baru saja mengirimi Anda laporan keuangan kuartal kedua dari Bank Investasi Awam yang Anda minta. Bagaimana dengan lembar ringkasan data? Berikan padaku secepat mungkin. Saya akan menyerahkannya kepada Tan Chulen untuk ditinjau dan ditandatangani. Jangan menunggu sampai Tuan Chulen mengingatkanmu. Bapak, Willis, silakan datang. Saya merasa data ini tidak benar dan itu akan mempengaruhi akuntansi nanti. Seluruh pusat perdagangan sibuk mempersiapkan diri untuk bekerja. Pada saat ini, Jasper sedang mengobrol dan tertawa dengan beberapa tamu di ruang komando paling atas. Pintu ruang komando terbuka, dan suara Henry masuk. Sial, hujan di luar sangat deras. Pesawat hampir gagal mendarat. Cek, semua orang mengatakan bahwa itu pertanda baik saat hujan karena sudah waktunya untuk menghasilkan banyak uang. Dilihat dari hujan, bukankah saya akan menghasilkan begitu banyak uang sehingga saya tidak punya tempat untuk itu lagi? Henry masuk dengan seringai dan duduk di sebelah Jasper. Dia bertanya, apakah kamu merindukanku? Sama sekali tidak. Jasper sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat Henry lagi. Apakah masalah di Harbor City terselesaikan? Apa lagi yang harus dilakukan? Sebenarnya, tujuan utama saya adalah membantu Anda mengirimkan emas sebanyak itu ke daratan. Cabang Bank Sentral di Chanter County telah mengambil alih, jadi saya pergi saja. Ayahku sedang menyelidiki sisa masalah ini, jadi jangan khawatir. Henry menggoyangkan kakinya dan matanya menyapu orang-orang di ruang komando. Tidak ada yang menarik dengan wajah-wajah tua seperti Pangeran Kecil dan Lord Alvarado. Namun, saat melihat Simpson, Henry terkejut. Anggota keluarga Tuan Tua Davidson juga ada di sini. Simpson dan Henry jelas saling mengenal. Karena itu, dia berdiri sambil tersenyum. Tuan Muda Hukum, halo. Meskipun Henry adalah orang yang sangat arogan dan egois, pada saat ini, dia dengan cepat bangkit dan tersenyum canggung pada sapaan Simpson. Tolong jangan, kakekmu satu generasi lebih tua dari kakekku. Ketika kakekku hanyut tanpa tujuan di Harbor City, ayahmu bahkan menawarkan bantuan padanya. Menurut senioritas, kamu adalah generasi pamanku, jadi seharusnya aku yang menyapamu. Simpson tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Muda Hukum terlalu sopan. Semua orang di sini adalah teman, belum lagi saya hanya 5 atau 6 tahun lebih tua dari Anda. Jika kita berbicara tentang senioritas, saya akan terlalu malu untuk tinggal di sini. Henry terkekeh, bertukar basa-basi lagi dengan Simpson, lalu menoleh untuk melihat Moses di sebelah Simpson, dan bertanya, saya rasa saya tidak mengenal Anda. Musa pun bangkit, tersenyum, dan menjawab, Miller dari Kabupaten Gillian. Henry jelas tidak bisa bercerita banyak dari pengenalan sederhana. Namun, karena dia bisa duduk di ruangan ini, dia setidaknya akan menjadi penguasa lalim paling kuat di sebuah provinsi. Terlebih lagi, jika dia hanya seorang lalim umum, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di ruangan ini. Oke, siapapun yang bisa datang ke sini saat ini akan menjadi temanku. Mulai sekarang, semua orang akan minum dan bersenang-senang bersama. Anda juga dapat memanggil beberapa wanita cantik untuk bersenang-senang dengan Anda. Kata-kata Henry membuat Jasper hampir menyuruh Julian untuk membuat si idiot itu pingsan. Pada saat ini, sebuah mobil perlahan mendekati pusat perdagangan kota Nouritus, yang terang benderang di antara hujan lebat. Di dalam mobil, Conrad menatap gedung yang menjulang tinggi dengan ekspresi rumit. Bapak, Monty, kamu akan membungkuk pada Jasper saat kamu memasuki gedung. Di sebelah Conrad, Valentine berkata dengan ekspresi sedih. Bab 1763. Membungkuk padanya.
Konrad mengalihkan pandangannya dan berkata dalam perenungan, kurasa ini bukan menundukkan kepalaku padanya. Ini disebut beradaptasi dengan keadaan saat ini. Orang yang berbakat memilih pelindung integritas. Konrad memandangi gedung markas JW yang makmur dan berkata dengan nada bertentangan, sebelum ini, JW hanyalah sebuah perusahaan rintisan kecil di Nauritus City, sedangkan Montis adalah raksasa di sini. Kemanapun saya pergi, semuanya akan selalu berputar di sekitar saya. Dibandingkan dengan saya saat itu, JW seperti orang miskin yang baru keluar dari desa. Tidak ada yang tertarik pada mereka dan tidak ada yang peduli tentang mereka. Tapi sekarang, lihat itu. Konrad mengarahkan jarinya ke atas gedung. Hampir setengah dari pewaris utama Summerland berada di pihak Jasper. Ketika Jasper merusak pemandangan Fabian, dia sudah membuka celah yang tak dapat diatasi di antara kami. Saya selalu enggan untuk mengakuinya, tetapi sekarang saya harus mengakui bahwa saya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi lawan Jasper. Alasan mengapa saya membantu Fabian berurusan dengan Jasper adalah karena saya tidak berdamai. Aku bingung apa hak laki-laki dari keluarga paling rendah dan paling miskin di pedesaan itu harus berdiri lebih tinggi dariku dan melihat lebih jauh dariku. Bagaimana mungkin tuan muda yang mencemooh saya berbicara dengan sopan dan ramah di depannya? Tapi kemudian, aku mendapat wahyu. Konrad mengangkat sudut bibirnya dan berkata, mengapa aku harus bertarung dengan Jasper? Saat itu, aku takut dia lebih baik dariku. Saya takut dia akan mencuri sorotan saya dan semua milik saya. Tapi sekarang, dia terlalu baik. Di tingkat di mana saya, orang masih hanya melihat saya, tetapi mereka tidak akan membandingkan saya dengan Jasper. Sementara itu, Jasper tidak akan tertarik dengan hal-hal yang saya miliki dan tidak akan mencurinya dari saya. Saya masih jenius dari Provinsi Tenggara yang hanya muncul setiap 50 tahun sekali. Adapun Jasper, dia tidak peduli siapa yang memberi label. Dia sebagai seorang jenius. Dari sudut pandang ini, datang ke sini akan menjadi pilihan paling bijaksana bagi saya. Visinya meluas ke seluruh negeri dan negara-negara di luar negeri. Sementara ambisi saya terbatas pada provinsi dan selatan. Tidak ada konflik kepentingan langsung antara kita. Valentine menatap Konrad dengan terlihat rumit dan tertekan. Tuan Monty-nya sudah gila. Namun, Tuan Monty tetaplah Tuan Monty. Bahkan jika dia gila, hal-hal gila yang dia katakan masih sangat meyakinkan. Semua rencana pembunuhan Fabian untuk Jasper telah dinyatakan selesai kegagalan. Kini, bisa dikatakan Fabian tak lagi mumpuni menjadi lawan Jasper. Dia telah menghabiskan semua metodenya. Oleh karena itu, Fabian telah dieliminasi. Sekarang, Jasper sibuk dengan hal-hal penting. Ketika dia akhirnya punya waktu, Fabian dan gengnya akan menanggung akibatnya satu persatu. Saya mengerti bagaimana Jasper, dan dia pasti akan melakukannya. Jadi jika saya naik sekarang, setidaknya itu akan mencerminkan sisi terakhir saya, jika tidak, saya tidak akan pernah memiliki kesempatan. Setelah Konrad selesai berbicara, dia membuka pintu dan menoleh ke Valentine. Dia berkata, tunggu di sini untukku. Valentine menjawab dengan gelisah, Tuan Monty, biarkan aku naik bersamamu. Setidaknya, Anda akan memiliki seseorang untuk menjagamu. Apakah kamu takut Jasper akan memukuliku atau menurutmu dia akan langsung membunuhku? Konrad tersenyum dan berkata, tunggu saja di sini. Jika tidak ada masalah besar, saya akan menelepon Anda segera. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk tinggal di sini malam ini untuk menyaksikan perang abad ini dengan mata kepala sendiri. Setelah dia turun dari mobil, Konrad berjalan langsung ke menara Sungai Southwest. Saat ini, karena pusat perdagangan berada di lantai atas, tingkat keamanan di sini telah dinaikkan ke tingkat tertinggi. Selain karyawan JW, itu akan menjadi mustahil bagi orang lain untuk masuk. Bab 1764. Karena itu, Konrad dihentikan begitu dia memasuki aula. Halo Pak, apakah Anda di sini untuk menemukan seseorang atau melakukan tugas? Saya dapat membantu Anda tidak peduli apa permintaan Anda. Seorang resepsionis cantik menyambutnya dengan sopan. Selama beberapa hari terakhir, orang-orang yang akan masuk dan keluar dari gedung ini kemungkinan besar adalah bos besar seperti Henry dan pangeran kecil. Karena itu,
Jasper juga secara khusus mengatakan kepada resepsionis bahwa dia harus memperlakukan semua tamu tak dikenal dengan sopan. Cewek tidak bisa dijadikan bahan tertawaan dalam aspek ini. Aku sedang mencari seseorang. Jasper lain, kata Conrad dengan senyum sopan. Lebih dari 10 menit kemudian, Jasper bertemu Conrad sendirian di kantor. Jasper terkejut saat melihat Conrad. Lagi. Conrad di depannya telah berubah banyak dari 50 tahun yang penuh semangat di ingatannya. Ada janggut di pipinya. Jelas, tidak diketahui apakah ini karena dia tidak merawat dirinya sendiri baru-baru ini atau apakah itu sengaja disimpan. Namun, baik mata dan temperamennya jauh lebih tenang dan tidak bingung dari sebelumnya. Lama tidak bertemu, Jasper tersenyum dan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke Conrad. Bagus kalau kita masih punya kesempatan untuk bertemu. Conrad tidak menjabat tangan Jasper, juga tidak apakah dia menanggapi kata-kata Jasper. Sebagai gantinya, dia menatap Jasper dengan hati-hati. Dia tampaknya memahami apakah nada, sikap, dan kata-kata Jasper saat ini mengandung makna yang lebih dalam. Namun, tidak sama sekali. Tidak ada kesombongan, ejekan, atau penghinaan yang diharapkan Conrad. Sebaliknya, hanya ada kelegaan yang telah lama hilang. Kenapa kau menatapku seperti ini? Apakah Anda pikir saya harus meninju Anda ke tanah, menginjak wajah Anda, dan bertanya apakah Anda menyesal memprovokasi saya? Apakah itu akan menjadi hal yang normal? Jasper bertanya dalam perenungan. Conrad menghela napas lega, mengangkat tangannya untuk menjabat tangan Jasper, dan berkata, terus terang, saya sangat ingin Anda melakukan ini, karena sekali Anda melakukannya, itu berarti Anda tidak sesempurna itu. Setidaknya kamu masih memiliki kelemahan, tetapi kamu tidak, jadi kamu membuatku kehilangan semua harapan. Jangan merasa seperti itu. Karena Anda datang kepada saya hari ini dengan sikap ini, itu berarti Anda telah mengetahui beberapa hal. Lalu kenapa harus putus asa? Jika kita masih musuh, kamu tidak akan berada di sini hari ini. Namun, Anda di sini sekarang, jadi itu berarti kita bukan musuh lagi. Jika kita bisa menjadi teman, kita bisa duduk dan mengobrol dengan baik. Kata-kata Jasper membuat Conrad tersenyum pahit. Apakah aku masih pantas menjadi temanmu? Tanya Conrad. Mengapa tidak? Jasper mengangkat bahu. Kemudian, dia menuntun Conrad untuk duduk dan berkata, terus terang, saya tidak bisa berteman dengan pangeran kecil dan Lord Alvarado. Pilih saja yang acak dari ruang komando di luar. Simpson dari keluarga Davidson di Chanter County dan Moses dari keluarga Miller di Gillian County adalah orang-orang yang bisa mengguncang tanah dengan menghentakkan kaki. Mereka juga bisa disebut penerus masa depan kelas atas di Summerland. Tapi selain Henry, aku tidak bisa berteman dengan mereka. Setelah mengatakan itu, Jasper mengarahkan jarinya ke Conrad dan berkata dengan lembut, tapi denganmu, aku merasa kita bisa berteman. Conrad mengangkat alisnya. Gelombang besar pikiran muncul dalam keadaan pikirannya yang semula stagnan ketika dia mendengar nama Simpson dan Musa. Bab 1765. Summerland terlalu besar. Itu panjang sejarah dan ada terlalu banyak orang di dia. Orang Summerland telah mengikuti jalan emas selama ribuan tahun. Hanya ada beberapa keluarga papan atas yang dikenal orang biasa, tetapi apakah benar-benar ada begitu sedikit keluarga besar di Summerland? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, ditakdirkan untuk banyak klan atau kekuatan untuk bersembunyi dan bertindak dalam bayang-bayang. Orang biasa mungkin tidak akan pernah berhubungan dengan mereka sepanjang hidup mereka. Omong-omong, Davidsons dan Millers sangat cocok dengan tagihan. Selain mereka, Conrad juga mengetahui beberapa keluarga yang bahkan lebih ekstrim dari keluarga Miller dan Davidson. Mereka pada dasarnya mengikuti kebijakan, pintu tertutup, dan anggota keluarga tidak akan pernah menyebutkan masalah keluarga dengan dunia luar. Banyak orang yang mengenal mereka tidak akan tahu bahwa orang-orang ini bahkan berasal dari keluarga yang sama. Keluarga-keluarga itu tidak akan muncul sampai itu adalah masalah hidup dan mati. Meski begitu, keluarga Miller dan Davidson tampaknya adalah orang-orang yang dapat mengklaim bakat luar biasa di antara semua raksasa rendahan karena ukuran dan warisan sejarah mereka.
Ketika Conrad mengetahui bahwa keluarga Miller dan Davidson berada di ruang komando Jasper, dia menyadari betapa benar keputusannya hari ini. Ini berarti Jasper tidak hanya diakui secara resmi. Sekarang, bahkan raksasa kecil seperti Millers dan Davidsons juga mengakui Jasper sebagai generasi baru petinggi top di dunia. Summerland. Dengan kekuatan sebesar itu, siapa yang bisa menghentikan Jasper jika dia tidak kalah dalam pertempuran ini? Dia membawa tujuan yang baik, jadi jika Jasper tidak mengadili bencana, dia hampir terlalu besar untuk gagal. Bahkan keluarga Miller dan Davidson telah muncul. Conrad bertanya dengan nada bertentangan. Apakah Anda tahu mereka? Jasper terkejut. Sambil tersenyum, Conrad berkata, saya mendengar ayah saya berbicara tentang beberapa rahasia tentang kekuatan keluarga rumah tangga. Saya tidak tahu banyak, tetapi saya tahu beberapa. Itu tidak hanya mencerminkan sikap keluarga mereka bahwa mereka datang kepada Anda saat ini. Itu pasti berarti mereka juga mewakili sikap keluarga tersembunyi lainnya juga. Kamu mendapat dukungan mereka, jadi kupikir. Mereka menginvestasikan banyak uang untukmu, kan? Jasper mengangkat alisnya sedikit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Dia tidak punya pilihan lain. Dasar dan pengalaman Jasper terlalu dangkal dibandingkan dengan Conrad, apalagi dibandingkan dengan seseorang seperti Pangeran Kecil dan Lord Alvarado. Landasan dan pengalaman semacam ini bukan tentang kekuasaan, tetapi visi dan wawasan. Ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di negara yang tidak diketahui Jasper sama sekali. Juga, orang-orang dari latar belakang yang kuat seperti Conrad dapat sedikit banyak belajar sesuatu dari orang tua mereka, dan hal-hal yang tampaknya tidak penting ini akan menjadi informasi inti pada saat-saat kritis. Mereka tidak akan memiliki cara untuk mengetahuinya jika bukan karena pengingat orang tua mereka. Selain itu, tidak mungkin bagi orang luar untuk secara aktif menyadarinya. Tidak heran. Saya bertanya-tanya bagaimana keluarga-keluarga ini begitu kaya untuk secara spontan mengambil ratusan miliar dana untuk memulai, tetapi ternyata uang ini dikumpulkan bersama. Jasper bercanda. Conrad menggelengkan kepalanya, tidak lagi ingin melanjutkan topik ini. Beberapa upaya pembunuhan sebelumnya terhadapmu dilakukan oleh Fabian, Morrison, dan Echo, tetapi mereka rencana telah gagal. Jasper menjawab dengan hambar, aku tahu. Gemma adalah benar-benar selesai untuk saat ini. Conrad tertawa. Dia tidak peduli dengan Echo, jadi dia melanjutkan, Fabian telah menghabiskan semua kemampuannya. Karena dia tidak bisa melakukan apapun padamu lagi, dia tidak memiliki kualifikasi untuk terus bermain. Aku akan menjaga Fabian saat aku bebas. Memang, reaksi Jasper persis seperti yang diperkirakan Conrad. Jasper tidak berniat membiarkan Fabian pergi begitu saja. Dia akan membayar kembali dendam baru dan lama bersama-sama cepat atau lambat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.